Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu wa may yudhlillah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajaran, yang saya hormati Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia, Pengurus Besar, yang saya hormati Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Pengurus PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Pengurus Ranting PGRI se-Kabupaten Banyumas, serta rekan-rekan ngaji bareng, ngaji virtual PGRI Kabupaten Banyumas. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya puji syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang suci tahun 1444 Hijriah. Hari ini hari ke-9, kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu rekan ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, pada kesempatan ini, kami dari PGRI Cabang Purwokerto Utara akan menyampaikan sebuah hikmah, yaitu dengan tema menyegerakan berbuka puasa beserta keutamaannya. Insya Allah bersama saya Bambang Prilistio dan narasumber kita hari ini Ustadz Abu Bakar Zuhri SPDI dari SD Negeri 1 Bobosan akan menyampaikan hikmah menyegerakan berbuka puasa dan keutamaannya. Kepada beliau, Ustadz Abu Bakar Zuhri SPDI, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidu syukur. Asyhadu alla ilaha illallah al-azizul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dalla 'alan nasi minadz-dzulumati ilan nur. Muslimin muslimat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas perkenannya pada kesempatan sore ini kita bisa melaksanakan kegiatan kultum virtual yang dilaksanakan oleh PGRI Kabupaten Banyumas. Tidak lain adalah dalam rangka menyemarakan Ramadan yang sedang kita alami pada kesempatan ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatannya, yang telah berkenan kepada kita semua sehingga pada kesempatan sore ini kita bisa melaksanakan kegiatan kultum virtual di tahun 2023 ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat PGRI ngaji bareng Kabupaten Banyumas, pada kesempatan sore ini kami dari Purwokerto Utara mendapatkan amanah untuk menyampaikan kultum dengan tema menyegerakan berbuka puasa dan keutamaannya. Menyegerakan berbuka puasa adalah termasuk salah satu sunnah puasa dari sekian banyak sunnah-sunnah yang lain. Ketika
kita melaksanakan berpuasa bukan merupakan kehebatan apabila berpuasanya itu sampai larut malam atau menahan laparnya itu sampai melewati jam yang telah ditentukan. Sebagai contoh, apabila kita berbuka sampai jam 8 malam atau bahkan lebih, itu bukan berarti kita dianggap hebat, akan tetapi malah justru tidak mengutamakan kesunahan seperti yang Rasulullah anjurkan kepada kita semua. Satu di antara kesunahan dari sekian banyak sunah-sunah berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Rasulullah sengaja menyuruh kepada kita semua untuk menyegerakan berbuka dengan tujuan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sahur diakhirkan, itu juga termasuk salah satu sunnah puasa. Menyegerakan berbuka itu juga termasuk salah satu sunnah puasa. Dan sunnah-sunnah yang lain antara lain ada berdoa sebelum berbuka, ada memperbanyak tadarus Al-Quran, yang kesemuanya itu adalah untuk menyempurnakan dari kewajiban puasa yang kita jalani ini. Semua ibadah yang bernilaikan sunnah fungsinya adalah untuk menyempurnakan dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kita melaksanakan beberapa kesunahan dalam puasa, tujuannya juga untuk menyempurnakan kewajiban puasa yang kita jalani ini. Kemudian sebagai contoh juga, ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban di sisi lain, ada sholat fardu yang 5 waktu itu kita jalankan adalah sebuah kewajiban, maka akan sempurna apabila kita memperbanyak amal-amal sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib ataupun kesunahan-kesunahan yang lain. Jadi fungsi dari kesunahan yang kita laksanakan adalah untuk menyempurnakan amal-amal ataupun ibadah wajib yang kita jalani. Sebelum kita lanjutkan, kita kembali ke pengertian yang lain kaitannya dengan orang melaksanakan berpuasa itu ada sunnah, ada wajib. Kesunahan yang senantiasa kita amalkan sebagai penyempurna dari ibadah wajib yang harus kita jalankan. Ada rukun puasa yang tidak boleh ditinggalkan tatkala kita melaksanakan ibadah puasa. Rukun puasa hanya ada 2. Yang pertama, niat. Niat puasa fardu di sini berbeda dengan puasa sunnah, karena ketentuan melaksanakan niat di bulan puasa itu harus mabit, harus diinapkan, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yubayiti siyama qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang niatnya tidak dilaksanakan pada malam hari, maka tiada pahala puasa baginya. Oleh karena itu, setiap habis sholat tarawih umum melaksanakan niat bersama, melafalkan niat bersama, terkandung maksud supaya pada saat kita sedang melaksanakan sahur sudah melaksanakan niat pada saat malam harinya. Oleh karena itu biasanya setiap habis tarawih kita melaksanakan membaca atau melafalkan niat puasa bersama-sama, yakni nawaitu somahodin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Itu adalah termasuk salah satu rukun puasa, sehingga harus dilaksanakan di malam hari, berbeda dengan niat puasa yang sunnah bisa dilaksanakan di siang hari. Sebagai contoh, ketika tanpa sengaja kita menahan makan atau menahan lapar dari pagi hingga siang belum kemasukan apapun, maka ketika sudah di siang hari kita niat untuk melaksanakan puasa, itu sah-sah saja. Itu untuk puasa sunnah. Tetapi untuk puasa wajibnya kita harus niat di malam hari sebelum fajar datang. Oleh karena itu setiap
selesai melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan niat bersama-sama. Selain niat, tadi yang pertama niat, yang kedua adalah menahan laparnya. Menahan lapar inilah yang disebut orang melaksanakan puasa. Jadi ini rukun puasa hanya ada dua, yang pertama niat, yang kedua adalah menahan lapar dan dahaga mulai dari batas waktu yang ditentukan, yakni mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari atau masuk waktu maghrib. Jamaah ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah, di antara kesunahan-kesunahan puasa yang lain adalah kita senantiasa memperbanyak amalan atau berdoa kepada Allah. Doa yang sering kita lantunkan, kita panjatkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Ini juga biasanya ada beberapa orang yang biasa mengistiqomahkan doa tersebut, mengiring-iringi baik sholat fardu ataupun sholat sunnah tarawih. Ketika kita melaksanakan sholat fardu, ada yang orang melaksanakan dengan untuk puji-pujian, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Aduh Gusti kula nyuwun dipun apunten sakadahing dosa kawula enjing lan sonten. Menawi boten ya Allah ingkang ngapunten, ingkang badhe paring mafira menika sinten. Aduh Gusti panjenengan remen ngapura, panjenengan ugi pangeran dat ingkang mulya. Muslimin muslimat, jamaah ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah, itu tadi adalah bagian dari beberapa kesunahan yang kita amalkan, dengan harapan mudah-mudahan apa yang senantiasa kita panjatkan, apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ada beberapa sunnah, ada rukun yang senantiasa kita laksanakan, tentunya adalah amalan-amalan yang lain yang di luar dari semuanya itu. Kita membiasakan memperbanyak sedekah, memperbanyak bacaan Al-Quran, karena seperti yang sering kita dengar juga bahwa orang yang membaca Al-Quran khususnya di dalam bulan Ramadan ini adalah termasuk kelompok orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin ila arba'ati nafarin. Surga merindukan atau mengharapkan kedatangannya bagi 4 kelompok. Yang pertama adalah talil Quran, yakni orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, yang pertama, mumpung kita ada di bulan Ramadan, mari kita perbanyak bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin sudah menjadi tradisi kita, biasanya ditarget dalam 1 bulan itu 1, 2, atau 3 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan. Mudah-mudahan tidak hanya berpacu dalam kuantitas saja, akan tetapi kualitas dari bacaan yang kita bacakan itu benar-benar berkualitas, bacaan yang berkualitas. Yang pertama. Kemudian yang dirindukan oleh surga lagi ada, yaitu hafidul lisan, yakni orang yang senantiasa menjaga lisannya dari kata-kata kotor, dari kata-kata yang kurang pas untuk diucapkan. Oleh karena itu, hafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya adalah termasuk kelompok orang yang dirindukan oleh surga. Mudah mempraktekannya atau gimana?
pendengarannya, sering kita mengucapkannya, mudah untuk mengucapkan maksudnya, akan tetapi sulit untuk mempraktekkan. Apalagi ketika kita sudah terpancing emosi, biasanya untuk mengekang hawa nafsu atau untuk mengendalikan dari kata-kata yang kurang berkenan itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Hafidhul lisan. Kemudian yang ketiga adalah mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang dalam kondisi perut kosong atau kelaparan. Maka ketika kita memberi makan kepada orang yang berpuasa adalah termasuk salah satu kelompok mut'imul ji'an, yakni memberi makan kepada orang yang dalam keadaan kelaparan. Yang keempat atau yang terakhir, wasoimina fi syahri Ramadan, yakni orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seperti yang sedang kita laksanakan ini, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah benar adanya, kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan kedatangannya oleh surga. Sehingga kelak ketika kita berada atau memasuki alam akhirat, bukan tempat yang sengsara atau bukan tempat yang menyedihkan bagi kita, bukan tempat yang tidak kita inginkan, akan tetapi ketika kita sudah dirindukan oleh surga, tentunya kita akan masuk ke alam yang kita harapkan, yakni ke surga. Jamaah ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah, demikian tadi kultum singkat yang bertemakan menyegerakan berbuka puasa. Kami sampaikan tentunya dalam menyampaikan masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, yang itu semua adalah merupakan kekurangan dari pribadi saya sendiri. Namun bila ada sedikit kelebihan yang mungkin Bapak Ibu dengar yang kami sampaikan tadi, itu semata-mata adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, demikianlah hikmah yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Juri SPDI tentang menyegerakan berbuka puasa serta keutamaannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Juri SPDI tadi dapat membawa manfaat dan kita dapat mengambil hikmahnya untuk kita terapkan dalam berpuasa selama di bulan Ramadan ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian hikmah ini banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirnya kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.